Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi ini bersama Baru kita akan belajar tematika asli. Pada tema 6 tentang panas dan perpindahannya, tema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, dan masih di pembelajaran 1-3. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks perpindahan panas, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari perpindahan panas secara konduksi, siswa dapat menjawab pertanyaan dan melengkapi paragraf sesuai dengan bacaan. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari perpindahan panas secara konveksi, siswa dapat menuliskan perbedaan perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Kemudian yang keempat, dengan membaca peristiwa angin darat dan angin laut, siswa dapat menuliskan informasi yang didapatkan dari bacaan. Kemudian yang kelima, mengamati pola lantai tari, siswa dapat menuliskan pola lantai tari pada gambar. Kemudian yang keenam, dengan mengamati gambar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di sekolah, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan hak dan kewajiban di sekolah yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, mempelajari hak dan kewajiban negara dan warga negara, siswa dapat menuliskan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Kemudian yang kedelapan, dengan membaca teks bacaan tentang tradisi Papongkang, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Tujuan yang ke-9, dengan mempelajari pembangunan nasional, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan masyarakat dan termasuk pembangunan nasional. Perpindahan panas. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Kalor dapat mengubah suhu suatu saat. Misalnya, saat seorang ibu membuat minuman susu untuk anaknya, beliau mencampur air panas dengan air dingin agar susu yang dibuat menjadi hangat. Saat pencampuran air panas dan air dingin, maka air panas melepaskan energi panas, sedangkan air dingin menerima energi panas tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, alat atau benda yang dapat mengantarkan panas disebut konduktor, dan tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Misalnya, saat kita membuat minuman teh atau kopi, setelah kita memasukkan gula dan kopi atau teh ke dalam gelas, kemudian menuangkan air panas ke dalam gelas tersebut dan mengaduknya menggunakan sendok logam, maka tangan kita terasa panas atau hangat. Kita mengenal 3 perpindahan panas atau kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kali ini kita akan membahas tentang konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui perantara, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contoh, perpindahan panas secara konduksi. Di sini, ujung logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan. Saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala, kemudian knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. Kemudian berikutnya, mentega akan meleleh ketika diletakkan pada wajan yang tengah dipanaskan. Kemudian, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Kemudian, air akan mendidih ketika dipanaskan dengan menggunakan panci logam dan sejenisnya.
Itu tadi adalah contoh daripada konduksi. Perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi, pada perpindahan panas, secara konduksi yang berpindah yaitu energi panasnya. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Benda yang menghantar panas yang buruk disebut isolator. Besi, aluminium, dan tembaga menggunakan konduktor. Benda logam merupakan penghantar panas yang baik. Benda selain logam seperti kaca, kayu, dan plastik merupakan isolator. Peristiwa buku dipindahkan dari satu tangan ke tangan lainnya secara estafet. Jadi pada peristiwa ini yang berpindah hanya bukunya saja. Kamu dan teman-temanmu yang di tempat bisa berpindah. Begitupun dengan peristiwa konduksi, hanya panas yang berpindah, benda perantaranya tetap. Secara alami, energi panas berpindah dari benda panas ke benda yang dingin. Konveksi adalah perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat diamati pada saat memasak air di panci. Kemudian saat memasak air di panci, air yang panas terlebih dahulu adalah air yang terletak pada bagian bawah panci. Saat kamu memindahkan buku dari lemari ke meja, terjadi peristiwa konveksi. Peristiwa angin darat dan angin laut. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Peristiwa ini terjadi saat siang hari. Angin ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang kembali ke daratan setelah pergi melaut menangkap ikan. Berikut ini proses terjadinya angin laut. Pada siang hari, matahari memanasi daratan dan lautan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi daripada di laut. Angin akan bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari terjadilah angin laut, angin yang berembus dari laut ke darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada saat malam hari. Oleh nelayan yang masih menggunakan kapal layar, angin ini digunakan untuk berangkap mencari ikan di laut. Kemudian proses terjadinya angin darat adalah sebagai berikut. Pada malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas, sehingga daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Suhu udara di daratan menjadi lebih rendah daripada di laut. Angin bergerak dari suhu udara rendah ke tinggi. Oleh karena itu, pada malam hari terjadi angin darat, angin yang berembus dari darat ke laut. Pola lantai seni tari. Garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Contoh beberapa pola lantai pada tarian sebagai berikut. Yang pertama, pola lantai vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Kemudian yang ketiga,
Pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang keempat, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Pada gambar di samping menunjukkan seorang polisi yang menilang pemakai jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai seorang warga negara, kita memiliki kewajiban mematuhi aturan, salah satunya peraturan berlalu lintas di jalan raya. Di sini, kewajiban yang harus dipatuhi di jalan raya, di antaranya yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, menghormati pengguna jalan lain. Kemudian yang ketiga, tidak semena-mena menggunakan jalan, misalnya menabrak, kemudian kebut-kebutan. Nah, itu tidak baik. Kemudian yang keempat, membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Bab Ongka, tradisi penangkapan ikan laut suku Bajo. Apa yang kamu tahu tentang Bab Ongka? Bab Ongka atau disebut juga babahi adalah bermalam di laut untuk mencari nafkah, yaitu mencari ikan dan hasil laut lainnya. Tradisi Bab Ongka dilakukan suku Bajo sejak lama. Mereka pergi ke satu tempat di luar kampungnya untuk mencari hasil laut selama berhari-hari hingga berminggu-minggu secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Pada masing-masing perahu terdapat 1 orang nelayan. Pembentukan kelompok kecil Bab Ongka lebih sering dilakukan berdasarkan kedekatan hubungan. Biasanya satu kelompok kecil akan bertemu dengan kelompok kecil lain di suatu lokasi penangkapan. Akhirnya terbentuk kelompok besar yang jumlahnya bisa mencapai 15 bahkan 20 perahu. Perahu yang mereka gunakan masih sangat sederhana, yaitu perahu tradisional yang disebut lepa. Lepa dilengkapi canggih dan atap yang terbuat dari daun sagu. Di sini umumnya perahu dijalankan dengan dayung. Pada saat melakukan Bab Ongka, para nelayan membawa cukup banyak perlengkapan seperti bahan makanan, lampu petromax, tempat air, perlengkapan memasak dan makan, perlengkapan tidur, serta peralatan penangkapan hasil laut. Di sini ada beberapa hal yang merupakan pantangan dalam melakukan Bab Ongka. Pantangan tersebut diyakini dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Beberapa pantangan adalah tidak boleh membuang air cucian beras, karang kayu, kayu bekas memasak, kemudian ampas kopi, air cabai, air jahe, kulit jeruk, dan abu dapur. Pada saat mencuci beras, air cuciannya ditampung di dalam perahu. Kemudian air cucian beras tersebut akan dibuang setelah perahu mendekati daratan. Demikian juga dengan arang kayu bekas memasak, abu dapur, kulit jeruk, air cabai, dan air jahe. Di sini orang Bajo percaya jika mereka melanggarnya akan terjadi bencana ketika melaut. Karena Bab Ongka sudah dilakukan secara turun-temurun, ada kecenderungan lebih banyak masyarakat Bajo Togen yang memilih Bab Ongka dibanding kegiatan melaut lainnya. Selain itu, Bab Ongka dapat dikatakan berdampak baik bagi kelestarian laut, khususnya terumbu karang, kesederhanaan perahu, kesederhanaan peralatan mengambil hasil laut, dan berbagai pantangan yang harus dilakukan membuat tradisi Bab Ongka dapat memelihara lingkungan laut dari kerusakan.
Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yakni memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Pembangunan nasional dilakukan dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Dalam pembangunan nasional terdapat upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Berikut ini ciri-ciri terjadinya pembangunan nasional. Dari tertinggal menjadi maju, tradisional menjadi modern. Dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat. Pemerintah negara Indonesia pun terus melakukan upaya pembangunan nasional. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan nasional mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pemberantasan kemiskinan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.